sudah hadir lagi di sini menemani saya. Siap Nadia. Saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena Bapak sudah terpilih juga menjadi Ketua BKSAP DPR RI, ya kan? Tetap aja di Komisi 2, jagain Komisi honorer. 2-nya tetap. Oke, siap. Berarti emang Itu yang utama. doanya banyak sekali loh Pak kemarin. Iya, padahal saya lagi mudah-mudahan bisa belajar tempat lain, tapi doanya lebih kuat. Berarti memang intinya Bapak sangat dibutuhkan dan tepat di Komisi 2. Siap, pokoknya kalau buat perjuangan dimanapun siap. Oke. Kemarin di P3K sebelumnya kita membahas soal P3K, soal honorer. Banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardhani sudah memperjuangkan, menyuarakan suara teman-teman honorer yang resah gundah gulana gimana dengan statusnya, gimana dengan nasibnya. Dan akhirnya di November ini, di akhir Desember ini harusnya sudah tiada lagi Amin. yang namanya honorer, ya kan? Ya. Tapi ternyata pengangkatan 2024 ini di akhir Desember ini honorer sudah tidak ada, harus P3K semuanya. Jadi seolah-olah kayak apakah ini sudah benar-benar kita siap untuk mengangkat atau cuman sekedar kayak quote unquote kayak ya udah pindah aja statusnya dari yang honorer jadi P3K, tapi haknya, perlakuannya atau apa yang mereka peroleh itu sama gitu. Ya Nadia dan teman-teman memang ada dua nih ya. Satu secara prosedural, dua secara substansial. Oke. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Substansial dari P3K. P3K itu kan bagian dari ASN. Yes. ASN kita bagi dua, PNS dan P3K. Karena dia bagian dari ASN, maka P3K juga punya hak, kesempatan tumbuh, berkembang, promosi, seleksi, nominasi, jaminan hari tua, sama dong. Iya. Karena sama-sama. Yes. Nah, bahasanya gini, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu. Oke. Sambil semua masuk gerbong, jadi P3K resmi di Desember 2024. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. P3K kan banyak tuh, Pak. Pakaiannya Curhatannya apa coba saya juga pengen tahu nih. Pak, udah berubah Pak. Saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Oh ada ya Pak? Ada. Ya, gitu. Oh. Gitu loh. Oke. Pak. Oke. Kalau P3K bajunya beda sama PNS katanya gitu loh. Apa baju uniformnya Oke. gitu. Pak, penghasilannya beda. Pak, ada lagi tuh. Kita nggak dapat jaminan hari tua atau macam-macam. Yang paling utama Pak, kok masih ada kontrak-kontrak juga kok, nggak kayak PNS. Itu yang ditakutkan. Sebenarnya itu menjadi satu Itu hal udah yang 7 itu yang saya sebut. Nah, itu padahal list pertanyaan saya. Udah Bapak jawab dulu di sini. Karena di WA saya langsung ada, di Instagram ataupun di sosial media saya ada semua. Oke. Nah, jawaban saya prosedural dulu. Masuk gerbong dulu semua. Oke. Jangan nggak masuk gerbong. Berarti harus semuanya dengan adanya Pokoknya kesempatan ini dengan harus payung dioptimalkan. politik yang ada bahwa Desember, ada tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Bahkan kalau ketemu sama Pak Nerbe, semua dapat NIP, nomor induk P3K. P3K. Ini oke. Nah, saya usul masuk situ dulu. Nah, Nantinya yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, sesudah di dalam, kami akan perjuangkan lagi Oke. agar yang prosedural udah selesai, sekarang yang substansialnya. Oke, Gitu. berarti yang kekhawatirannya yang tadi banyak itu perlahan-lahan lah nanti Pak Mardhani dan teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Komisi 2 akan menyelesaikan Bukan cuma di 2, sebenarnya di 10 dan bukan cuma saya. Oh ya, karena Kalau di gabung dan pertemuan yang di lain 2 ya. tuh hampir semua partai pro sama honorer. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau dari kesiapan anggaran sendiri, Pak, sebenarnya sudah cukup siapkah? Karena kalau dari beberapa daerah katanya, kenapa makanya ada honorer paruh waktu? Karena sebenarnya untuk menyiasati
anggaran yang tidak cukup itu. Dan ada lagi nih Pak yang menyampaikan kalau mau di-cut ya aku ya. Tunggu dulu, belum selesai. Galak udah dia. nih. Jadi kayak ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Dan itu membuat yang tadinya oh enggak kok semuanya full time, pengangkatannya ini lulus nggak lulus akan tetap full time, tapi ada yang bilang kayak enggak, nanti yang nggak lulus akan jadi paruh waktu. Ya. Nah, perumpamaannya naik kereta tadi. Pokoknya jangan ada satupun yang ketinggalan kereta. Gerbong, jangan ada yang ketinggalan kereta. Oke. Gitu loh. Bahwa ada yang diri, ada yang duduk, ada yang desak-desakan, masuk dulu. Oke. Pas kereta jalan, baru kita tata ulang tuh. Kita kayak perlu kereta ulang, tambahan kereta. Kita kayaknya perlu pengaturan, gerbong ini kesedikitan, majuin, rapiin. Nah, karena undang-undang ASN yang baru, yang Oktober 2023 itu memudahkan quote and unquote pemecatan ASN yang tidak perform. Dulu namanya kalau udah jadi ASN, udah dah masuk surga udah istilahnya, nggak bisa dipecat. Kebal ya kan, kebal. Ada yang udah dipecat sama atasannya 20 tahun berikutnya masih tercatat sebagai ASN gitu loh. Nah kalau sekarang dimudahkan, bahasanya kalau Anda tidak perform ya monggo keluar, dimudahkan. Terus ada penataan nih, ada National Talent Pool, KP3K, kalau dia bagus bisa jadi dirjen. Oke. Bisa eselon 1. Berarti sebenarnya di P3K pun ada jenjang karir. Ada. Wajib disamakan selama merit sistemnya berlaku. Tapi kalau didetailkan anggaran, kita bahas segmen berikutnya ya. Karena ini panjang kali lebar. Oh itu, di segmen berikutnya atau episode selanjutnya? Ya, kalau ditanya segmen berikutnya saya jawab. Kalau episode berikutnya juga boleh. Oh oke. Tapi kalau dilihat lagi dengan adanya P3K ini Pak, sebenarnya ini PP-nya gimana? Karena kan sebenarnya dari mekanisme ini yang harusnya yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat itu sebenarnya harusnya bisa terjawab dengan adanya PP. Tapi PP-nya belum kunjung ada. Pak, saya udah dikode PP-nya ini. Kan harusnya sudah turun karena undang-undangnya sudah disahkan. Aturannya bulan September ya Pak, harusnya sudah maksimal turun. Tapi hingga detik ini belum ada kabar. Jadi PP itu ada beberapa komponen. Oke. Salah satunya harus menunggu persetujuan dari presiden. Apa saja pointernya dan siapa yang ditunjuk. Saya berbincang dengan Kementerian Pan-RB. Ini kenapa lama kan? Harusnya April. Kemarin sampai September kita last kali itu udah jadi draftnya. Draftnya sudah jadi. Kami sudah bahas sampai tanggal 20-an, kita kan tinggal 30 selesai tuh periode lalu. Sampai tanggal 20 kita kejar 2 kali, kita rapat sampai malam. Tapi belum kelar juga. Oke. Teman-teman Pan-RB sih pengen cepat selesai. Salah satu kenapa lambat karena tadi dia tidak cuma melibatkan Pan-RB. Ada banyak kementerian yang terlibat. Stakeholder lainnya. Stakeholders, presiden juga memberi masukan. Yang dilakukan Pan-RB bagus. Mereka buat permen. Kalau nggak salah 48-49 permennya tuh 2023. Yang menjadi payung agar Desember 2024 semua honorer selesai urusannya. Permennya udah ada. Kita udah cek,